Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Dipasyara dengan NIM 2304. Di video ini saya akan membahas ketentuan pemeriksaan pajak berdasarkan PMK nomor 15 tahun 2025. Jadi untuk pembahasan yang pertama di sini yaitu terkait ketentuan umum pemeriksaan. Untuk definisinya sendiri, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, serta bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional dengan tujuan menguji pemenuhan kewajiban perwajakan wajib pajak. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak, yaitu pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kompetensi, pelatihan, serta wewenang resmi untuk melakukan pemeriksaan. Next. Nah, dalam ketentuan umum terdapat beberapa bentuk pemeriksaan, yaitu diantaranya ada pemeriksaan bukti permulaan dan pemeriksaan ulang. Nah, untuk pemeriksaan bukti permulaan ini yaitu pemeriksaan untuk mencari bukti awal adanya dugaan tindak pidana perpajakan. Sedangkan pemeriksaan ulang yaitu pemeriksaan ulang terhadap tahun pajak yang sebelumnya telah diperiksa jika dianggap perlu dilakukan pengecekan kembali, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu terkait kewenangan, tujuan, dan ruang lingkup pemeriksaan. Nah, untuk kewenangan di sini yaitu berdasar pada pasal 29 ayat 1 pada KUP dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan telah dilakukan sesuai ketentuan. Kemudian untuk tujuan dari pemeriksaan yaitu untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak, menetapkan besarnya jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, kemudian menindaklanjuti permohonan wajib pajak seperti restitusi, kompensasi, ataupun keberatan, dan yang terakhir yaitu menjalankan tugas perpajakan sesuai ketentuan undang-undang. Untuk ruang lingkup pemeriksaan yaitu meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, satu atau beberapa objek PVP. Nah, pemeriksaan dapat dilakukan untuk berbagai jenis pajak, yaitu diantara ada pajak penghasilan, PPN atau pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, kemudian ada bea materai, PBB, pajak karbon, dan jenis pajak lain yang menjadi kewenangan dari DJP. Nah, selanjutnya yaitu tipe pemeriksaan. Secara umum terdapat 3 tipe pemeriksaan, yaitu ada pemeriksaan lengkap, terfokus, dan spesifik. Untuk pemeriksaan lengkap yaitu ia menguji seluruh aspek perpajakan dengan SPT, sedangkan pemeriksaan terfokus itu menguji poin-poin tertentu yang dianggap penting saja. Sedangkan kalau pemeriksaan spesifik yaitu pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan data konkret atau temuan tertentu yang menjadi fokus pemeriksaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yaitu adalah kriteria pemeriksaan. Ini ada pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan apabila pertama wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kemudian yang kedua yaitu wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi. Ketiga yaitu wajib pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat yaitu wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan. Yang kelima yaitu wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Keenam yaitu pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan. Dan ada pun kriteria lainnya, namun saya akan menyebutkan yang itu saja. Kemudian ada kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain. Nah, selain menguji kepatuhan, pemeriksaan juga bisa dilakukan untuk tujuan administrasi misalnya. Nah, contohnya yaitu pertama untuk pemberian nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara jabatan, kemudian penghapusan NPWP, pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, kemudian pendaftaran objek pajak PBB secara jabatan, kemudian pencabutan surat keterangan terdaftar objek pajak PBB, penyelesaian keberatan, dan
dan pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto, dan masih banyak lainnya seperti yang tertera pada PowerPoint di sini. Itu. Selanjutnya itu standar pemeriksaan. Nah, untuk standar pemeriksaan ini yang mana sesuai PMK nomor 15 tahun 2025 itu harus memenuhi 3 standar utama, yaitu standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Nah, untuk standar umum sendiri itu harus pemeriksa harus memiliki kompetensi, pelatihan, dan pengetahuan yang sesuai, serta menjunjung profesionalisme, integritas, dan independensi. Kemudian standar pelaksanaan yaitu harus dilakukan menggunakan metode dan prosedur yang sesuai ketentuan berdasarkan perundang-undangan perpajakan, dan seluruh proses harus terdokumentasikan dengan baik dalam kertas kerja pemeriksaan. Yang kemudian untuk standar pelaporan harus dibuat secara jujur, objektif, dan berdasar data, bukti, serta hasil pemeriksaan yang sebenarnya. Nah, kemudian di sini yaitu ada jangka waktu pemeriksaan. Nah, jangka waktu pemeriksaan ini diatur agar proses pemeriksaan berjalan efektif, efisien, dan tidak terlalu lama. Nah, ini terdiri dari 2 bagian utama. Pertama yaitu jangka waktu pengujian. Nah, jangka waktu pengujian ini dihitung sejak surat pemberitaan pemeriksaan atau SP2DK disampaikan kepada wajib pajak. Nah, durasi maksimal pengujian adalah untuk yang lengkap yaitu maksimal 5 bulan, yang terfokus yaitu 3 bulan, dan yang spesifik yaitu 1 bulan. Nah, dan jangka waktu pembahasan akhir. Nah, setelah pengujian selesai, dilakukanlah pembahasan hasil pemeriksaan yang meliputi penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP, kemudian tanggapan wajib pajak, kemudian pembahasan akhir, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Nah, durasi maksimal untuk tahapan ini adalah 30 hari sejak SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Nah, adapun perpanjangan waktu pemeriksaan. Secara umum, pemeriksaan tidak dapat dilakukan perpanjangan waktu, namun terdapat pengecualian untuk kasus tertentu, yaitu pemeriksaan grup usaha, pemeriksaan transfer pricing, dan atau transaksi yang terindikasi rekayasa keuangan. Dalam kasus khusus tersebut, jangka waktu pengujian dapat diperpanjang. Nah, itu maksimalnya 4 bulan dan hanya berlaku untuk tahap pengujian, bukan pembahasan akhir. Kemudian pemeriksaan spesifik dengan data konkret. Nah, di sini untuk jangka waktunya itu 10 hari untuk pengujian, 10 hari untuk pembahasan dan laporan, dan ini tidak ada perpanjangan waktu. Nah, untuk pemeriksaan dengan tujuan lain, jika pemeriksaan dilakukan bukan untuk menguji kepatuhan tetapi untuk tujuan administratif, maka durasi maksimal yaitu 4 bulan sejak SP2 disampaikan sampai LHP terbit. Kemudian tidak dilakukan pembahasan akhir dan tidak ada perpanjangan waktu. Nah, mungkin kesimpulannya, ini diterapkannya PMK 5. Baik, jadi kesimpulannya, dengan diterapkan PMK nomor 15 tahun 2025, pemeriksaan pajak ini memiliki aturan yang lebih jelas, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Nah, dengan batas waktu yang jelas, itu memastikan proses pemeriksaan berlangsung lebih terarah, profesional, dan efisien, baik bagi DJP maupun kita sebagai wajib pajak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam menjelaskan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.